Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita kembali mengikuti wanita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, sampaikan pesanmu kepada umatmu lewat mulutku ini. Berbicaralah kepada mereka, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara sekalian, berkali-kali saya menemui orang-orang yang datang kepada saya, orang-orang yang datang kepada saya untuk mendapat jalan keluar dari persoalan-persoalan hidupnya. Ada masalah-masalah yang pelik, yang rumit, yang tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Seperti misalnya suami yang ternyata telah memiliki selingkuhan dan punya anak. Waduh. Anak yang pacaran dengan orang beragama lain dan memaksa mamanya untuk terima. Ya. Sampai pada tingkat meninggalkan rumah dan menikah dengan orang yang tidak disetujui orang tua. Ada juga yang datang dengan masalah penyakit yang dokter sudah angkat tangan tidak bisa menyembuhkan. Juga ada yang datang dengan masalah ekonomi, ya, bangkrut dari bisnis dan rasanya sudah tidak bisa pulih kembali karena utangnya lebih besar dari hartanya dan lain sebagainya, saudaraku. Ya. Banyak masalah-masalah yang dihadapi jemaat. Dan terus terang saya sendiri mendengar masalah itu juga mumet, saudara. Pusing. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan mudah atau dalam waktu singkat. Biasanya orang-orang yang membawa masalah itu datang kepada pendeta, berharap masalahnya dapat selesai, dapat tuntas dengan cepat. Pendeta dekat dengan Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, lalu mereka berharap melalui pendeta, doanya bisa bisa menyelesaikan dengan cepat dan mudah. Ini masalah. Berkali-kali atau termasuk sering saya menghadapi masalah ini dan saya akan terus menghadapi masalah jemaat seperti ini. Dalam kondisi tertentu saya terus terang tidak bisa bicara apa-apa. Ya. Ini masalah tidak bisa selesai dalam waktu singkat dan tidak sedikit juga masalah itu juga akibat dari kesalahan konseli atau orang yang datang kepada saya. Ibu-ibu yang otoriter, yang bengis, lalu suaminya tidak mendapatkan keteduhan di rumah sehingga memiliki selingkuhan dan menikah dengan wanita lain. Di sini ibu tersebut juga punya peran terhadap keadaan suami. Ya. Orang yang mengalami kebangkrutan karena memang serakah, tidak bisa memanage uang dengan baik. Uang orang digunakan membeli mobil mewah, rumah bagus, membantu keluarga secara berlebihan, bangkrutlah sudah. Dan banyak masalah-masalah yang itu disebabkan oleh karena kesalahan orang tersebut. Orang tua yang tidak rohani,
yang tidak membawa anak-anak kepada kebenaran. Lalu ketika anak-anak pacaran dengan orang yang beragama lain, ya, pengaruh orang tua sudah pupus, sudah habis. Anak-anak lebih tertarik pasangan yang tidak seiman. Ini hal-hal yang faktual, realistis terjadi. Saya sering mumet, saudara. Pusing, tidak tahu bagaimana memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan dalam waktu singkat karena kesalahan berlarut-larut, kesalahan lama dari jemaat itu sendiri. Tetapi ada satu pertimbangan, ya, yang sering saya kemukakan. Saya sering tidak mendalami masalah itu sendiri karena masalah sudah jelas, masalahnya sudah parah atau akut. Tetapi saya sering memberikan catatan ini dan ini penting untuk saudara. Yang pertama, hidup ini tragis. Harus terima kenyataan ini. Bagi saudara-saudara yang belum memiliki masalah, ya saya harap tidak punya masalah. Tetapi mari saudara berpikir realistis. Hidup ini tragis. Life is so tragic. Hidup ini tragis, artinya tidak ada harapan untuk bisa menikmati kebahagiaan di bumi ini. Di luar Tuhan, tidak ada. Coba renungkan saudara, manusia pasti menghadapi masalah. Masalah yang menyerenggut mengambil kebahagiaan atau ketenangan di dalam perasaan. Tidak ada orang yang bebas dari masalah. Kalau bukan masalah kita sendiri, masalah orang dekat kita, atau orang yang kita kasihi. Di mana masalah atau problem atau kesukaran itu ikut menyeret kita. Ya, paling tidak ikut mengganggu perasaan kita. Here's life, inilah hidup. Dan Alkitab juga mengatakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bahwa setiap orang pasti punya masalah. Ya, atau pencobaan, sama maksudnya. Jadi jangan berharap saudara tidak memiliki masalah. Ya, hidup ini tragis yang dihadapi masalah. Lalu yang kedua sakit. Hidup ini tragis. Pasti menghadapi masalah, dua sakit. Kalau bukan kita yang sakit, kita sendiri, orang yang kita kasih juga sakit. Bisa sakit maksudnya. Dan itu mengganggu perasaan kita. Lalu yang ketiga, menjadi tua dan mati. Hidup ini tragis. Suara Tuhan kepada Adam karena kejatuhannya itu gemanya sampai sekarang. Pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Ini puncak tragisnya hidup saudaraku. Ketika orang yang dicintai meninggal dunia. Wah, tak ada uang untuk bisa membangkitkannya. Tidak ada kuasa, kesaktian apapun yang dapat menghidupkannya. Tragis. Makanya ada satu lagu yang saya tulis, kalimatnya begini. Satu hal yang aku harus pahami. Pasti apa? Satu hari pasti mati. Itu harus dipahami. Setiap orang harus meninggal dunia. Jadi ini tragisnya hidup. Jadi saudara jangan memandang hidup ini indah di luar Tuhan. Jangan berharap. Jadi saudara jangan berharap bahwa saudara bisa
pasti ini tidak bisa tidak. Makanya lagu yang saya nyanyikan ini menjadi inspirasi. Hidup itu tragis karena pasti menghadapi masalah, sakit, dan kematian. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti, tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Jadi saya kemukakan kepada saudara yang punya masalah, hidup ini tragis. Yang kedua, jangan berharap dunia menjadi Firdaus. Kalau engkau engkau harap dunia bisa kau nikmati, bak Firdaus, bak Taman Eden, kau pasti kecewa. Persoalan pasti datang. Sakit bisa dialami. Kematian sudah pasti. Kita ada di perjalanan waktu. Ada ujungnya. Jadi saya katakan kepada mereka, hidup ini tragis karena ada masalah, ya, sakit, dan kematian. Yang kedua, jangan harap. Jangan harap dunia ini menjadi Firdaus. Kamu akan semakin kecewa kalau ternyata harapan yang kau miliki tidak sama dengan kenyataan yang kau alami. Jadi setiap saat kita harus siap menghadapi masalah dengan lapang dan mengakui dunia ini bukan Firdaus. Ya, kalau kita berpikir dunia bisa kita jadikan tempat nyaman, satu, kita akan kecewa. Yang kedua, ini bahaya sekali. Pasti tidak memandang Tuhan, berpaling dari Tuhan. Maka masuk yang ketiga, saudara. Jangan mengharapkan sesuatu yang membahagiakan. Nanti jadi berhala. Anak jadi berhala, suami jadi berhala. Orang tua jadi berhala. Mencintai orang yang harus kita cintai itu mesti kita lakukan, tetapi pada proporsinya. Jadi banyak orang yang tidak memiliki jelajah berpikir yang benar. Jelajah berpikir kita itu harus kekekalan. Firdaus tidak bisa dibangun di bumi. Eden tidak bisa dibangun di bumi. Sorry, tidak bisa. Kalau engkau berharap anakku nanti membahagiakan, tapi kemudian anak menikah dengan orang yang tidak seiman atau orang yang tidak saudara setujui, sakit, rumah hidupmu rubuh. Dan seorang pengusaha pernah berkata, ini benar ya, ia sukses, uangnya banyak, hartanya berlimpah. Tapi ketika menghadapi masalah anak, dia berkata, rasanya percuma saya kerja seperti ini, kerja keras, tapi ternyata begini. Benar, saudara. Ternyata begini. Uang tidak bisa menjawab, ya, masalah yang dia hadapi. Sama seperti ketika dulu COVID Delta, ya, merajalela, ada orang-orang kaya yang mengatakan, percuma uang saya banyak. Cari rumah sakit juga penuh.
obat tidak ada, ya. Untung ada yang sempat menjadi penyintas, bisa lolos, tapi tidak sedikit yang meninggal, saudaraku. Dan ini harus saudara pahami. Jangan berharap sesuatu membahagiakan. Mestinya yang membahagiakan kita itu satu, Tuhan. Ini tidak mudah. Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana bisa menikmati Tuhan? Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara memiliki jam doa bersama-sama dengan kami dan doa pribadi, saudara bisa merasakan bahwa Tuhan itu kebahagiaan. Ya. Jangan mengharapkan sesuatu dapat membahagiakan saudara. Saudara akan kecewa. Apakah itu pasangan hidup, apakah anak, itu bisa mengecewakan saudara. Ya, orang tua yang tadi berkata, percuma saya bekerja keras, ternyata begini keadaan anakku. Rupanya anaklah yang menjadi gairah hidup orang tua. Sehingga ketika anak tidak melakukan apa yang sesuai dengan harapan, keinginan orang tua, kecewa. Langit hidupnya rubuh, saudaraku. Maka satu, pahami hidup ini tragis. Ya. Dua, jangan berharap dunia menjadi firdaus. Terkait dengan ini, jangan menjadikan sesuatu itu kebahagiaanmu sampai engkau memberhalakannya. Tuhan kebahagiaan kita. Lalu Tuhan akan membuat anak, keluarga, barang, apapun di sekitar kita membahagiakan kita. Dasarnya bukan barang itu, tapi Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita. Saudara, ketika saya sakit, tahun 2021 di pertengahan tahun bulan Juli ya. Ya saya juga nyaris lewat. Tercipta lagu ini. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ya, ini baru bait pertama dan kedua, saudara. Ya, ada banyak bait-baitnya ya. Tapi yang ini dulu, saudara, perlu renungkan. Gairah hidup kita bukan didorong karena anak, gairah hidup kita bukan karena karir. Ya, banyak keluarga atau ibu-ibu ya terutama, bahwa kebahagiaannya itu ya keluarga itu. Saya tidak katakan salah kalau orang bahagia karena rumah tangganya. Tetapi intinya pada dasarnya mestinya kebahagiaanku itu Tuhan. Seandainya aku tidak berkeluarga pun aku tetap memiliki kebahagiaan. Seandainya aku berkeluarga dan tidak punya anak pun saya tetap bisa menikmati keluarga tanpa anak karena kebahagiaanku Tuhan. Sekalipun aku tidak punya teman hidup, tidak punya pacar, tidak punya jodoh, aku pun bahagia karena Tuhanlah kebahagiaanku. Jadi kalau Tuhan memberikan jodoh, Tuhan memberikan anak, menjadi kesukaan juga. Tapi tidak melebihi kesukaan dan kebahagiaan kita terhadap Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan. Sebab kalau seseorang, saudara-saudara, ya memberhalakan sesuatu, itu membuat Tuhan sakit. Itu melukai Tuhan. Nah, saya teruskan lagunya, saudaraku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang
ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Jadi mestinya tak lagi ku ingini apapun juga. Ya sudah, hidupku milik Tuhan. Jadi sekarang Dia menjadi kebahagiaanku. Jadi saudara, hidup ini tragis, catat baik-baik. Pasti yang dihadapi masalah, sakit, hari tua, mati. Tidak bisa dihindari. 2, jangan berharap dunia menjadi firdaus. Jangan memberhalakan sesuatu. Tuhanlah kebahagiaan kita. Dengan Tuhan menjadi kebahagiaan kita, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita dan tidak mempermalukan kita. Ya. Jangan memberhalakan sesuatu yang itu akhirnya akan melukai hati Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, ini penting sekali, bahwa masalah yang kita hadapi ini pasti akan berakhir. Ada solusinya. Jadi kalau sekarang masalah masih hangat, rasanya akan tenggelam dan hancur. Jangan lupa, ibarat sebuah perlombaan belum sampai garis finish. Ibarat dalam peperangan belum ada trompet perhentian atau trompet yang menunjukkan siapa yang menang. Ini masih dalam pergulatan dan pergumulan. Jadi masalah yang saudara hadapi, jangan saudara pikir itu akan membuat hidup Anda finish, binasa, lenyap. Tidak, Tuhan berkuasa menolong kita. Jadi dalam situasi hidup yang rumit dan sulit tersebut, saudara masih berpengharapan ada jalan keluar dari Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan kebahagiaan kita, Tuhan pasti membahagiakan kita. Jadi jangan menjadikan sesuatu atau seseorang itu berhala. Maka ada orang-orang yang diizinkan Tuhan tidak menikah. Dia kalau menikah akan menjadikan anak itu berhala, kesukaan, kebahagiaannya, sampai menandingi atau melampaui kecintaannya terhadap Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Ayat ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa kita harus mencintai Tuhan lebih dari mencintai siapapun dan apapun. Keterlekatan, keterikatan kita dengan Tuhan harus melampaui keterikatan kita dengan siapapun dan apapun. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Jika kita terikat dengan Tuhan, hati kita tertambat, Dia menjadi kebahagiaan kita. Walaupun kita ada dalam masalah, kita berkata masalah silahkan tetap jalan. Tapi Tuhan kebahagiaanku. Tuhan tidak mungkin tidak beri jalan keluar. Tuhan ingin keadaan saudara baik-baik. Tapi jangan sampai keadaan saudara yang baik-baik itu membuat saudara tidak setia kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, itu ternyata mengandung berkat, memuat berkat. Jadi saudara, jangan saudara menjadi kecewa, marah, lalu saudara bersungut-sungut. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Kalaupun kita dalam masalah, kita merasa masalah itu akan menenggelamkan kita. Jika kita bersama dengan Tuhan, tidak akan tenggelam
kapal hidup kita, saudara. Ya tentu saja lewat persoalan-persoalan hidup yang kita alami itu Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita. Pastinya, saudara. Jadi jangan berpikir dunia bisa kita buat jadi Firdaus. Tidak bisa. Dunia ini, saudaraku sekalian, tragis. Jangan memberalakan sesuatu. Sesuatu yang saudara harapkan kalau saudara capai, saudara miliki, saudara akan bahagia. Itu berhala. Tuhan mengatakan berhati-hatilah dengan segala jenis berhala. Dan Anda tahu Tuhan benci dengan dosa satu ini, berhala. Jadi sekarang saudara, apa yang saudara hadapi? Masalah berat. Satu, hidup ini memang tragis. Biar jiwamu menjadi lebar, jangan menjadi stres sampai depresi. Dua, saudara harus pahami ya bahwa Tuhan mengizinkan semua terjadi itu agar kita belajar menjadi dewasa. Jadi jangan berusaha menjadikan Firdaus di bumi. Tuhan mau mendewasakan kita lewat masalah-masalah yang terjadi. Jangan memberalakan sesuatu yang membuat Tuhan cemburu. Jadi melalui semua itu Tuhan ternyata mau menghentar kita ke langit baru, bumi baru. Saya bersyukur dengan ketemu seorang pengusaha wanita yang ketika saya tunjukkan hidup ini tragis, ya, jangan memaksa membangun Firdaus, jangan membuat berhala dalam bentuk manusia atau barang, ya. Ketika saya menjelaskan hal ini kepadanya, dia bisa terima. Saya bersyukur, ya, menghadapi masalah berat, ya. Tapi saya beritahu beberapa hal yang fundamental itu. Dan yang terakhir, ini belum ibarat orang main catur, belum skakmat, belum selesai. Masih ada jalan keluar. Dan kita yakin Tuhan pasti masih memberi jalan keluar. Ya. Nah, ini lagu saya nyanyikan lagi supaya saudara ingat dan memberkati saudara. Melalui semua itu, lebih ku kenal dirimu Bapa, Allah yang hidup, nyata hadirmu dalam hidupku. Melalui semua itu, lebih ku alami kasih-Mu Bapa, Elohim Yahweh, Bapa yang baik, menyertaiku. Semua yang terjadi ada berkat-Mu di dalamnya. Itulah rancangan-Mu demi hidup kekalku. Walau tak mengerti apa yang terjadi, aku percaya kepadamu. Biar tak ku pahami mengapa begini, tetap ku percaya padamu. Saudara, jadi melalui semua itu ternyata ada berkat di dalamnya. Sekarang kalau saudara percaya Tuhan nih, ya, masalah saudara serahkan dalam tangan Tuhan. Saudara gusar, saudara marah, saudara kecewa, saudara stres, juga tidak mengubah masalah. Lebih baik bersukacita dalam Tuhan. Tuhan, aku serahkan ini dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, aku pasrah. Sebab Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan tidak mungkin melupakan, meninggalkan saya. Ya. Saya percaya kalau saudara memiliki sikap seperti ini, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan saudara.
Tuhan pasti menolong, saudara. Saya juga punya perjalanan hidup di mana saya menghadapi masalah-masalah mirip seperti itu. Waduh, dulu saya tidak tahu bagaimana bersikap. Saya gusar, saya kecewa, saya marah, hati saya pahit. Tetapi keadaan tidak berubah. Sekarang saya tahu. Yang menjadi bagianku ku penuhi. Yang menjadi tanggung jawabku ku penuhi. Di luar itu saya serahkan kepada Tuhan. Satu lagu lagi yang saya mau nyanyikan terkait dengan masalah ini. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggamu. Amin. Kalaupun aku jatuh, aku hancur di tangan-Mu. Ini lagu luar biasa, saudara. Jadi kalau kita punya persoalan berat, aku penuhi bagianku, tanggung jawabku. Di luar ini, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Kalaupun aku jatuh, aku hancur. Aku jatuh, aku hancur di tangan-Mu. Nah, inilah pesan Tuhan untuk saudara di Wanita Surgawi pada kesempatan ini. Jangan lupa, hidup ini tragis. Di situ ada masalah, sakit, dan hari tua mati. Jangan jadikan dunia ini firdaus. Dia akan kecewa. Jangan memberhalakan sesuatu atau mengharapkan sesuatu kalau saudara terima atau alami bahagia. Yang keempat ada. Masalahmu belum selesai. Tuhan bisa beri jalan keluar. Oke? Mari angkat tanganmu. Bapa, tolong saudara-saudaraku yang sedang dalam masalah. Biarlah firman ini menjadi penghiburan. Dan aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang sedang dalam masalah. Beri hikmat, kebijakan, kecerdasan untuk menangkap maksud Tuhan di balik semua masalah yang kami hadapi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara di Wanita Surgawi di episode yang akan datang. Tuhan berkati.